Amerika Serikat. Ikuti teriakan pria ini. Kapal tiba pelabuhan. Semua orang mulai meninggalkan kapal. Menginjak tanah impian mereka. Ekskavator batubara Denny pergi ke kelas 1. Dia berharap bisa mengambil barang-barang yang dijatuhkan bangsawan. Tetapi menemukan bayi kulit putih tertinggal di piano. Di buayan ditulis kata terima kasih Denny. Buat dia percaya ini adalah hadiah dari Tuhan untuknya. Dia membawa bayi yang ditinggalkan ke ruang bawah tanah ketel di bunker kapal. Dan beri namanya 1900. Begitu. 1900 terus tumbuh. Orang-orang di kapal juga menganggap keberadaan anak itu. Dokter dan koki juga mencintai anak ini. Dia suka menantang orang dengan status tinggi. Meskipun setiap kali dia kena kesalahan. Kapten juga dengan marah menuntut untuk mengusirnya dari kapal. Denny Bunman, kamu memperlakukan anaknya yang kurang asem dengan hati-hati ya. Tidak ikutin aturan apapun. Abaikan aturannya saja. Pesta yang bagus biasanya berakhir dengan cepat. Dalam badai. Kait besi berayun dan mengenai kepala Denny. Pada akhirnya dia hanya bisa tahan selama 3 hari. 1900 kehilangan satu-satunya kerabatnya. Kemalangan tidak pernah datang sendiri. Seseorang melaporkan pelecehan anak di atas kapal. Tim pencari untuk menemukan tempatnya. Tapi mereka mencari setiap sudut dan celah kapal. Juga tidak menemukan 1900. 22 hari kemudian. Mereka terpaksa berhenti meninjau. Malam itu. Di aula besar, ada suara piano yang merdu. Semua orang tertarik dengan suara piano. Pemain piano itu belum dewasa, 1900. Jari-jari anak laki-laki itu sepertinya terbang dengan 88 tuts. Gerakan-gerakan hebat itu sudah mencapai level bermain piano dengan mata tertutup. Kapten menatap bocah itu dengan banyak pertanyaan di hatinya. Misalnya, kemana saja dia akhir-akhir ini? Belajar piano dari siapa? Tapi sebagai seorang kapten, pada akhirnya dia hanya mengatakan sebuah kata. 1900. Tidak ikutin aturan apapun. Abaikan aturannya saja. Bertahun-tahun kemudian, 1900 menjadi pianis pertama di atas kapal. Hari itu, ada pemain terompet di kapal bernama Max. Pertama kali berlayar. Perahu itu berguncang begitu keras sehingga dia memeluk Faz dan muntah. Ikutin aku. Aku akan membantu kamu untuk menghilangkan rasa ketidaknyamanan. Max bergoyang dan ikutin 1900. Dan 1900 berjalan sangat mantap seperti biasa. Karena bagi dia, badai ini sudah biasa terjadi. Dia membiarkan Max melepas rem piano. Piano mulai bergerak di sepanjang jalur kapal yang bergoyang. Max sangat ketakutan dan memeluk piano. 1900 lagi membawa Max untuk berselancar seperti kebiasaan. Dalam suara yang merdu, Max secara bertahap mendapatkan kembali semangatnya. Baru sekarang dia tahu. Ikuti saja ombaknya. Laut akan menari bersama mereka. Tapi belum bisa keren tidak lebih dari 3 detik. Piano yang tidak terkendali melewati koridor. Langsung tabrak kamar kapten. 1900. Aku langsung tahu itu kamu. 2 orang didenda pergi ke pit untuk menyekop batu bara. Dan juga menjadi teman baik. 1900 suka main piano dadakan. Dia selalu bermain sesuai keinginannya. Anggota band lainnya selalu tersiksa oleh suara pianonya yang tidak menentu. Dibandingkan dengan tampil di kelas 1. Dia lebih suka pergi ke kelas 3 dan tampil untuk warga sipil. Di sini, penampilannya lebih santai. Dan juga bisa lebih membebaskan dirinya sendiri. Karena ingin melihatnya tampil. Anggota Kongres bahkan merendahkan dirinya sendiri. Berdesak-desakan dan mendengarkan piano dengan orang-orang biasa. Tapi tidak peduli seberapa tersentuh dia bermain. Setiap kali kapal merapat, semua orang akan mengemasi tas mereka. Dan secara bertahap pergi. Hanya dibiarkan sendiri 1900 kesepian. Momen ini, sehebat apapun dia tidak bisa menutupi kesepiannya.
Apa yang paling dia kuasai adalah melihat pikiran orang lain. Dan kemudian memainkan lagu mereka sendiri. Misalnya orang ini. Dia tidak bisa melupakan masa lalu. Hati penuh pikiran. Tapi tidak bisa menjelaskan. Seperti pria ini. Pakaian ini jelas bukan miliknya. Misalnya wanita ini. Dia sepertinya berkolusi dengan kekasihnya dan membunuh suaminya. Sekarang melarikan diri dengan harta di rumah. Hal-hal ini membuat Max sangat mengagumi. Dia menyarankannya untuk turun dari kapal untuk tampil. Dengan begitu dia bisa menunjukkan kemampuannya dengan lebih baik. Tapi 1900 masih bertahan dengan pikirannya. Daratan tidak cocok untukku. Tidak ada gunanya, tidak peduli apa saran Max. Terhadap kata-kata seorang lelaki tua membuatnya berpikir untuk waktu yang lama. Malam itu dia sedang bermain piano. Seorang lelaki tua memainkan akordeon bersamanya. Dia memberitahu 1900 bahwa dia dulunya adalah seorang petani. Bekerja di 3 bagian 1 area tanah. Tidak pernah meninggalkan kebunnya. Bahkan belum pernah ke kota. Namun, sebuah insiden terjadi yang membuatnya kehilangan keluarganya. Untuk satu-satunya putri yang masih hidup. Dia memutuskan untuk bertarung dengan takdir. Beberapa tahun kini, dia pergi ke banyak tempat. Sampai dia tiba di pantai. Lautan penuh ombak adalah hal terindah yang pernah dilihatnya. Dari situ dia mengerti. Hidup adalah hal yang tak ternilai. Dia harus untuk dirinya sendiri dan untuk putrinya. Memulai hidup baru. Cerita ini tersentuh 1900. Apa yang dia alami persis sama dengan miliknya. Hanya satu orang yang berada di laut. Satu orang di daratan. Setelah itu ketenaran 1900 semakin besar. Beberapa orang bahkan mengatakan kemampuannya lebih baik dari pemain piano nomor 1 dunia. Jadi, pianis nomor 1 dunia telah tiba. Dia menyebut dirinya bapak musik jazz. Ini. Sial, Jelly dia pencipta musik jazz. Dia mengambil tantangan dengan 1900. Aku mau. Kamu duduk di posisiku. Tapi tahun 1900 naif dan tidak tahu apa itu tantangannya. Bahkan mengulurkan tangannya untuk menyambutnya. Tapi dia mengabaikan 1900. Dan dengan angkuh menyalakan rokok. Sudah terganggu. Tolong serahkan kursinya. Dia adalah seorang master piano. Gigi berlian imitasi. Asap dengan ventilasi asap melalui 2 di antara gigi. Jelly. Gak ada pilihan yang lain. 1900 hanya harus memberi kursi untuknya. Jelly juga tidak sederhana. Dia meletakkan rokok di sebelah piano. Jari dengan cepat menyentuh tuts. Musik bahagia yang membuat semua pendengar tenggelam. Lagu akhir. Semua orang bertepuk tangan dengan antusias. Dan rokoknya terbakar sampai ke ujung piano. Tapi tidak ada puntung rokok yang jatuh. Dia mengambil sebatang rokok dan tunjuk kepada 1900 untuk melihat kekuatannya. Giliranmu. Pelaut. 1900 sedikit sakit kepala. Tidak tahu bagaimana berurusan. Jadi dia memainkan lagu Selamat Natal. Selesai bermain. Semua orang merasa agak hambar. Tapi tetap bertepuk tangan dengan sopan. Dan Jelly merasa terhina. Hai Bang Egi, ada pesan masuk, silakan dibuka. Dia memasukkan jiwanya ke dalam lagu. Lagu menyentuh yang membuat mata semua orang merah. 1900 juga tidak bisa menahan air mata. Max sangat tidak berdaya. Apa yang salah denganmu? Dia memainkan piano dengan sangat baik. Pertunjukan berakhir. Seluruh panggung penuh dengan tepuk tangan. Giliran 1900. Lagu Jelly dimain lagi. Tanpa diduga, dia memainkan lagu lawan lagi. Penonton mulai menyebarkan berita satu sama lain. Jadi 1900 yang legendaris hanya bisa gitu. Jelly kaget lagi. Karena lagu tadi adalah lagu dadakan.
Tapi dia hanya mendengarkannya sekali dan bisa mengingatnya. Tidak hanya begitu. Dia bahkan mengubah beberapa nada. Untuk membuat lagu lebih hidup. Tambahkan lebih banyak sorotan ke lagu. Jelly sangat marah. Konsekuensi yang sangat serius. Jika kamu baik, maka tirulah. Dia menggunakan yang terbaik. Jari-jari melayang di atas keyboard. Temponya sangat cepat sehingga jari-jarinya tampak seperti Fata Morgana. Kekuatan mengerikan ini benar-benar nama bapak musik jazz. Pertunjukan berakhir, Jelly meneteskan air mata. Dia sangat keren sampai menitikkan air mata. Dia dengan percaya diri mengangkat gelas anggurnya. Tapi dia lupa. Ini bukan wilayahnya. 1900 mengeluarkan sebatang rokok dan meletakkannya di samping piano. Kamu ingin kecepatan balapan, jadi aku memberi kamu kepuasan. Kaulah yang mengarangnya, bajingan. Dia melakukan yang terbaik. Keringat setetes demi setetes. Jelas hanya 2 tangan. Tapi di keyboard muncul ilusi 4 tangan. Jelly ketakutan dan menjatuhkan gelas anggur ke santai. Dia coba bermain dengan ritmenya. Tapi jari-jarinya hanya bisa berkedut kaku. Seluruh kabin tidak mengeluarkan suara. Akhir lagu. Tidak ada yang bisa bereaksi sekarang. 1900 angkat sebatang rokok.